kita kemarin. Kita akan ngebahas tentang apa, Bo? Attachment again, for sure. Karena kita belum selesai nih membahas tentang attachment. Tapi untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas, cuma preview sih minggu lalu ya, kita akan mulai dari gimana sih sebenarnya attachment itu berkembang dari kecil sampai besar. Bisa nggak sih attachment itu berubah? Gue mungkin bisa jelasin perkembangannya baik ya. Oke. Jadi, tanpa kita sadari nih, sebenarnya attachment itu dibuild dari bayi banget. Dari anak masih baru lahir, itu tuh attachment udah mulai ke shape. Jadi kalau ada teori yang bilang nih, teorinya siapa ya? Pokoknya ada teori yang bilang, bahwa... Ya cari aja pokoknya di Google lah. Iya. Bahwa sebenarnya katanya attachment itu terbentuk dalam 18 bulan pertama kehidupan seseorang. Itu kalau yang di minggu lalu sempat kita bahas mengenai kacamata seseorang. Jadi kacamatanya tuh dibentuk dalam 18 bulan pertama kehidupan mereka gitu. Dan kedepannya ya nggak tahu ya, nanti dengerin terus aja apakah attachment itu bisa berubah, apakah kacamata tersebut bisa diganti. Tapi setelah 18 bulan itu, biasanya tertanam suatu pattern dan tertanam suatu kacamata bagaimana mereka melihat hubungan mereka dengan orang lain, itu berdasarkan perkembangan si 18 bulan pertama ini. Kalau misalnya kita ngelihat stage-nya, kita mulai dari ketika bayi banget nih, 0 hari, enggak sih, day one. 0 hari. Day one, mereka nyanyi nggak day one? Oh. Aduh. Oke, lanjut, sorry. Sampai sekitar usia 6 minggu. Nah, bayi nih dalam 6 minggu pertama biasanya mereka mulai belajar untuk tersenyum. Tapi senyumnya itu sebenarnya masih asosial. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa nih ngelihat bayi terus disenyumin, dia senyum ke aku. Oh, it has no meaning. Selama 6 minggu pertama, senyum itu benar-benar nggak ada meaning. Dia benar-benar bisa senyum aja sebagai refleks gitu terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Baik itu dia senang, ya mungkin aja dia bisa senang, tapi mungkin juga kadang itu hanya bentuk refleksnya dia. Terus, dari 6 minggu nih, sampai 7 bulan, nah mereka tuh mulai seneng nih sama adanya manusia lain, terjalinnya hubungan mereka sama manusia lain, gitu. Tapi memang mereka itu biasanya nih, sampai usia 7 bulan, belum punya, caregiver favorit gitu. Jadi mereka belum yang nyariin ibunya terus, belum yang nyariin bapaknya terus. Jadi mereka misalnya dirawat suster, terus nanti dipegang neneknya, terus nanti dipegang ibunya gitu. Mereka tuh masih belum merespon secara berbeda gitu. Mereka masih bisa pindah-pindah ke tangan siapapun dan mereka masih bisa menikmati kedekatan mereka dengan orang yang jadi caregiver-nya mereka itu gitu. Nah, tapi nih ada sedikit yang berubah dari tahap sebelumnya, dari sampai mereka 6 minggu. Jadi dari 6 minggu sampai 7 bulan, senyum mereka mulai memiliki arti. Biasanya bayi-bayi itu senyum terhadap orang-orang yang memang mereka mukanya familiar terhadap si bayi. Jadi mereka udah nggak kesembarangan orang lagi nih, senyum-senyum begitu aja gitu. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik nih, bisa Google aja ya, karena gue tidak memahami ini secara mendalam, tapi bayi itu kan juga ada perkembangan penglihatannya ya. Jadi mereka nggak langsung bisa jelas 2020 nih ngelihat orang gitu. Jadi sebenarnya mereka ngelihat familiar faces juga mereka belum bisa membedakan di usia ini siapa sih ibu saya, siapa sih yang mana sih bapak saya gitu. Tapi mereka menggunakan indera-indera lain, misal dari baunya gitu. Terus kalau misalnya bentuk pun mereka hanya bentuk secara secara roughly gitu loh, kayak blur sebenarnya, tapi mereka mulai bisa melihat kefamiliaran dari orang-orang di sekitarnya. Terus jika mereka semakin besar nih, sekitar usia 7 sampai 9 bulan, mereka ini mulai mengembangkan bentuk attachment yang lebih spesifik. Jadi biasanya mereka punya satu nih figure attachment. Biasanya sih umumnya ibunya, karena mereka disusuin sama ibunya gitu. Kita balik lagi sama apa yang minggu lalu mungkin sempat kita omongin ya. Attachment itu apa sih? Attachment itu kan ada dua ya. Selain mencari kedekatan, satu lagi mencari rasa secure. Rasa secure itu tuh diperoleh dengan seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya, terutama untuk anak kecil yang masih belum bisa apa-apa,
seseorang yang menjadi figure attachment-nya adalah seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka secara tepat. Nah, itu biasanya ibunya kan, gitu. Nah, jadi dimulai dari usia ini nih, 7-9, mungkin ibu-ibu ada yang merasakan, aduh anak saya kalau dikasih ke suster atau dikasih ke neneknya mulai nangis gitu. Jadi mereka mulai, menumbuhkan kecemasan-kecemasan terhadap stranger gitu loh pada usia ini. Mereka udah mulai tahu, siapa sih nih caregiver gue gitu, siapa sih nih orang yang paling attach sama gue di dalam kehidupan ini gitu. Mereka udah mulai sadar tuh, makanya udah mulai suka nangis, suka rewel kalau Nangis, orang iya lain. benar-benar. Iya. Jadi biasanya sampai sekitar 1 tahunan gitu, dari usia 7-9 bulan ini, bayi itu mulai mengembangkan si kacamata tadi, udah mulai kelihatan nih bentuknya kayak apa gitu. Udah mulai kelihatan dia memandang orang itu kayak apa. Nah, setelah usia 10 bulan, tapi sebenarnya nggak harus selalu 10 bulan ya, karena proses yang sebelumnya tadi itu dari 7-9 bulan bisa up to 1 tahun nih, bisa sampai mereka ulang tahun yang pertama gitu. Jadi ini ya 10 tahun dan setelahnya gitu ya. Biasanya bayi-bayi ini udah kebentuk nih, udah pasti nih kacamatanya kayak apa, dan mereka udah mulai independen, udah mulai ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan sendiri, udah ngerti bahasa yang harus digunakan kalau mereka lapar, haus tuh udah tahu kodenya harus seperti apa. Jadi mereka sudah udah nggak blindly bergantung terhadap pemenuhan kebutuhan dari orang lain. Mereka udah tahu gimana mencari cara untuk memperoleh kebutuhannya tersebut dari figure attachment. Dan pada titik ini nih, setelah mereka forming si kacamatanya tadi itu, mereka udah bisa menjalin hubungan-hubungan attachment dengan orang-orang terdekat lebih dari 1 orang. Jadi kalau sebelumnya hanya ibunya, sekarang mereka udah mulai bisa deket dengan ayahnya juga, dengan kakek neneknya juga, dengan kakaknya juga mungkin, dengan tetangga atau mbak gitu yang di sekitar rumah. Pokoknya mereka udah bisa. Nah, di sini mereka membuat kayak semacam hierarki gitu loh, tingkatan. Jadi, attachment-nya tuh ada yang intens banget, ada yang mereka cuma kayak, ya mungkin kalau temen ada yang sampai sahabat banget, ada yang cuma kayak, oke, temen kenal gitu kan, kalau kita berteman. Jadi emang ada tingkatannya terhadap figur-figur attachment, mereka bisa banyak. Nah, diurutkannya berdasarkan apa? Diurutkannya itu bukan berdasarkan mereka lebih sering sama siapa, tapi biasanya lebih ke seberapa tepat figur attachment tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya mereka paling sering nih spending time dengan mbaknya gitu. Tapi itu bukan berarti mereka paling attach sama mbaknya. Kalau misalnya ibunya nih paling bisa merespon mereka dengan tepat, ya sebenarnya figure attachment utamanya itu adalah ibunya gitu. Nah, dari sini ya sebenarnya karena kacamata tersebut sudah terbentuk, cara mereka merespon ke orang tuh udah udah tertanam seperti itu. Ya. Jadi kayak agak habit gitu. Dan ke depannya nih, mungkin siapa yang mau melanjutkan habis ini setelah gue, itu mereka udah punya pola sendiri karena udah terbentuk gitu kalau di bayi. Jadi ini sebenarnya masa kritis di bayi. Gitu. Penting banget kalau memang orang tua pengen memberikan anaknya attachment yang secure, merasa aman, dan orang tua tuh kalau bisa menjadi figure attachment utama buat si anaknya ini, ya di sini nih masa-masa kritisnya mereka harus bisa memenuhi kebutuhan anaknya secara tepat gitu. Oke. Berarti kurang lebih tuh sebenarnya kayak masa kritikalnya itu adalah masa kritikal untuk membangun kualitas yang baik terkait kelekatan si anak sama si orang tua gitu maksud lo ya? Maksudnya tadi menarik kan, kayak mungkin dia lebih lama sama mbaknya, tapi tetap bisa jadi ibunya tuh yang lebih bisa merespon gitu kan. Jadi dia tuh figure attachment-nya tetap ke ibunya yang paling utama. Terus gue nemu sih kenapa ibu tuh lebih sering jadi figure attachment anak itu karena memang pengaruh juga sih dari biologisnya gitu, dari hormonnya, dari aktivitas di otaknya. Karena kan kalau ibu habis melahirkan, terus ibu menyusui, itu kan ada hormon oksitosin ya. Nah, jadi hormon oksitosin itu akan meningkat kalau misalnya ibu ini merasa melihat cues dari anaknya, misalnya anaknya berkotak mata atau anaknya senyum. Terus pas ibunya merawat anaknya pun itu juga makin meningkatkan dopamin sama hormon oksitosin tadi. Jadi itu tuh hormon bahagia ya?
Iya, jadi ternyata pengaruh ke attachment ke ibu sama anak, sama nanti pengasuhannya tuh lebih responsif, lebih sensitif kayak gitu. Oke. Wow, that explain. Nice info. Iya, makanya ternyata secara biologisnya tuh ada juga gitu ya pengaruhnya. Dan bahkan Attachment padahal di ayah tuh ada juga sih hormon oksitosin ini kan, kalau kita sering dengar mungkin ini tuh hormon ibu menyusui gitu kan, tapi ternyata kalau ayahnya nih mungkin selama 6 minggu sampai 6 bulan anaknya lahir, terus ayahnya tuh cukup aktif untuk ikut ngasuh anak, terus ikut eksplorasi lingkungan bareng anaknya, itu ternyata dihasilkan juga di laki-laki hormon oksitosin ini. Jadi sebenarnya ayah pun tuh bisa jadi good attachment kalau memang sering kontak sama anaknya dari masih bayi. Sering terlibat gitu ya? Iya, sering terlibat. Betul. Ya Bluetooth ya, ada connection-nya udah recognize gitu. Mungkin kalau ayah nggak dari awal banget, kalau ibu dari melahirkan udah ada tuh. Iya, soalnya menyusui kan soalnya. Nalurinya aja. Kalau ayah ASI aja kan mengikuti katanya ya, mengikuti kondisi bayinya kan. Iya, benar. Memang harus happy kan. Oke, menarik. Jadi itu kurang lebih bahasan untuk di masa-masa bayi atau toddler atau balita atau gimana? Bayi sampai sekitar umur 18 bulan lah, 1,5 tahun lah, belum toddler juga kayaknya. Oke. Jadi masih 2 tahun awal ya kita bulutin gitu ya. Iya. Mungkin abis ini ada yang mau bantu menjelaskan nih kalau setelah 18 bulan pertama itu kira-kira gimana sih mereka gitu. Nah, kalau gue coba baca bahan ya. Lo tolong koreksi gue kalau gue keliru memahaminya, oke? Jadi kalau yang gue baca tuh di masa kanak-kanak gitu ya, masa anak-anak tuh jadi preschool maupun school age. Jadi usia berapa sih itu berarti preschool tuh usia 4 tahun, 5 tahun gitu kali ya? 4 sampai 6 lah. Sampai usia 12 tahun ya, kelas 6 SD itu sekarang kurang lebih lah ya. Itu tuh perkembangan attachment-nya itu akan semakin kelihatan nih, Bo. Jadi kayak misalnya tadi lo bilang nih, dia si anak ini punya ibu yang sangat responsif sama dia, sensitif terkait kebutuhan-kebutuhan dia, dan dia bisa memberikan responnya secara tepat gitu. Dan dia jadinya punya kacamata bahwa dunia ini tuh aman ya gitu, karena orang-orang terdekatku, orang-orang yang lekat padaku nih sekarang ini tuh adalah orang-orang yang memprovide segala kebutuhanku, yang membuatku tenang gitu kan, yang membuatku merasa aman. Akhirnya dia melihat dunia itu adalah taman bermain yang seru nih kayak buat dieksplor gitu. Nah, jadi di usia-usia preschool itu anak-anak yang secure itu kebanyakan lebih mudah mengeksplorasi lingkungannya dia. Jadi ketika mudahnya nih, misalnya kita masuk ke lingkungan baru nih, misalnya lo punya sepupu-sepupu kan, gue mau bilang anak tapi kan ya guys, misalnya kita punya sepupu-sepupu kan, nih kita ngeliatin aja nih sepupu kita pas kita ajak masuk ke suatu lingkungan baru misalnya, entah itu arisan keluarga kayak, atau misalnya kita ajak ke restoran baru or something gitu, suka kan ada anak-anak yang kerjaannya tuh main aja gitu dengan santuinya, soalnya itu emang udah playground-nya dia bisa berani untuk nge-explore, pengen tahu ini itu segala macem. Kan sesuai juga ya sama perkembangannya dia, memang perkembangan dia tuh dia mulai penasaran sama lingkungannya dia gitu kan. Nah, anak-anak yang secure tuh bisa menunaikan si tugas perkembangan dia itu, karena dia ngerasa, I'm okay, I'm fine, kalau gue terjadi sesuatu, gue bisa kembali lagi ke nyokap gitu, gue bisa kembali lagi ke ayah, ke ibu gitu, karena ada mereka nih yang akan nge-backup gue gitu. Jadi dunia ini tidak menyeramkan karena gue punya mereka yang nge-backupin gue gitu. Nah, anak-anak yang secure tuh kelihatannya tampilannya tuh yang seperti itu di masa-masa preschoolnya. Sama halnya ketika mau masuk TK. Walaupun memang sih ini lebih tricky karena kan kayak ada proses persiapan anaknya untuk dia masuk TK dan lain sebagainya, itu emang lebih kompleks sebenarnya. Tapi maksud gue adalah contohnya tuh setipe gitu. Bagaimana si anak ini bisa adjustable di dalam situasi yang baru, yaitu misalnya TK-nya dia gitu, itu juga berpengaruh gitu pada si tipe attachment style dia. Kalau tipe attachment style dia secure, dia tuh akan lebih mudah adjust sama sekolah baru, peraturan baru, teman-teman baru, guru baru, itu dia akan lebih biasa. Walaupun mungkin nggak lepas ya namanya anak-anak, nggak lepas dari namanya drama-drama gitu kan, agak-agak nggak maunya dulu dan lain sebagainya, tapi dia akan lebih cepat gitu untuk adjustable atau untuk beradaptasi gitu di lingkungan yang baru itu gitu. Itu tuh anak-anak preschool sampai school age tuh tampilan utamanya untuk yang secure itu seperti itu. Kalau untuk yang insecure, gue rasa lu semua juga pasti udah punya pengalaman ke klien-klien kalian masing-masing. Ya kan, ada aja anak-anak yang ketemu sama orang
bau, ketemu sama orang baru, tuh ngetek gitu. Gimana sih, kayak apa sih, clingy gitu, nempel ke mamahnya. Ya, semuanya nyender-nyender. Kalau ngomong suaranya pelan-pelan, kayak malu gitu ya kan, misalnya. Ada juga yang kayak gitu tampilannya untuk anak-anak yang merasa bahwa siapa sih orang ini gitu, orang ini berbahaya nggak sih gitu. Pun dia nempel-nempel tuh kayak bukan berarti dia nempel-nempel terus kemudian dia kayak percayanya cuma sama orang, sama kita gitu, sama si figure attachment-nya dia, tapi dia nempel-nempel tuh kayak lu pokoknya lu harus tolongin gua, lu harus backupin gua, lu jangan kemana-mana, karena dia sendiri insecure gitu, dia merasa tidak aman bahwa dia akan dilindungi oleh apa figure attachment-nya. Sedih gak sih gitu. Tapi penghayatannya tuh kayak gitu. Makanya si attachment itu terhadap orang tua dan anak itu emang sangat amat berpengaruh di usia-usia anak di awal, terutama di kehidupan sosialnya dia gitu. Nah, kalau untuk anak-anak kan orang tua akan berusaha seresponsif mungkin, entah itu kebutuhan fisiknya atau psikisnya akan berusaha ada buat mereka, akan berusaha nolongin langsung hands on ke mereka gitu kan. Nah, kalau remaja ternyata tidak perlu seperti itu, sobat. Karena untuk remaja ya itu lagi, kembali lagi ke karakteristik perkembangannya dia gitu, dimana dia tuh udah mulai punya privacy, dia udah mau mulai punya otonomi buat dirinya sendiri, dia mulai melihat dirinya sebagai orang dewasa dan lain sebagainya. Jadi cara kita nge-maintain attachment yang secure nih, biar si remaja ini attachment-nya stay di attachment yang secure, itu udah beda sama pas anak-anak gitu. Cuman yang gue baca di jurnal itu ada 2 hal sih yang emang perlu di-maintain sama orang tua, yang terus berkelanjutan gitu ya, dari masa anak-anak sampai masa remajanya, biar si anak ini terus-terusan punya tipe attachment yang secure, yaitu sensitivitas sama attunement-nya. Tapi kan Tibo atau Hani ya, dia udah ngomong gitu kan ya, bahwa orang tuanya tuh juga harus sensitif sama kebutuhannya dia, sama cues-cues yang dia tunjukkan gitu kan, sebelum memberikan respon yang tepat gitu. Nah, itu sama. Cuma bedanya ini si sensitivitas ini disesuaikan dengan kebutuhan dia sebagai seorang remaja gitu. Bisa merefer Untuk ke video kita yang remaja ya, Nen? iya, bener bisa banget nge-refer ke video kita yang tentang apa sih, remaja mudi ya kan. Sebenarnya di situ juga adalah sedikit banyak dibahas. Diklik aja guys. Ya nggak mudah ya, namanya kita udah kebiasaan ya kan, bertahun-tahun selalu responsif gitu dengan segala cues-nya, kemudian harus berubah karena si anak udah menjadi remaja, itu pastinya nggak mudah gitu. Pun dari sudut pandang si remaja nih, ternyata pas lagi kita nih pas lagi remaja nih, kita tuh ada mengalami dilema gitu loh guys, dalam membangun attachment kita, baik ke dalam rumah sama keluar rumah. Kan seperti yang ada di video remaja mudi itu, coba dicek, di situ kan ada tugas-tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan mereka kan adalah salah satunya berorientasi lebih banyak di luar daripada di dalam rumah ya kan. Nah, si anak remaja tuh jadi dilema gitu loh, kayak ini tuh gue mau nge-building relationship sama peers, sama significant person di luar rumah, tapi gimana ya relationship gue atau kayak attachment gue dengan keluarga gue nih di rumah gitu. Dan ternyata anak-anak yang dari awalnya, dari masa bayinya, dia sudah punya kacamata yang sangat positif, yaitu punya gaya attachment yang sangat baik, yaitu secure ya kan, itu tuh dia lebih bisa ngebalancingin antara relationship-nya dia di rumah dengan di luar. Jadi dia bisa nih building relationship sama peers-nya, sama significant person-nya, tanpa ngedisconnect-in hubungan dia atau attachment-nya dia sama orang tuanya. Sedangkan kalau misalnya anak-anak yang mungkin dia tipe attachment-nya itu adalah yang insecure, kebanyakan dia jadi lebih banyak koneksi di luar yang di rumahnya terputus. Nah, itu yang lebih baik kita hindari gitu. Mungkin nanti akan ada bahasan-bahasan terkait hal ini ya, tapi tidak hari ini kita bahas gitu. Nah, Bu? Enggak, gue mau nanya, kan tadi lo bilang apa yang untuk memaintain attachment anaknya yang secure ini kan, remaja yang secure ini. Berarti kalau misalnya nggak di-maintain, apakah dia bisa switch gitu dari secure jadi nggak secure? Bisa, Bo, ternyata, Bo. Jadi ini kayaknya kita kalau nggak salah kita kan udah sempat diskusi dulu ya sebelum ini, dan kita kayaknya punya sudut pandang yang berbeda nih ya, Bo. Nah, jadi Han, nih lo juga dengerin deh, Han. Menurut lo yang mana nih gitu. Jadi kalau based on research gue si 150-an perempuan ini tuh
diukur 3 kali. Jadi pas dia baru lulus SMA, 6 bulan kemudian sama 2 tahun kemudian. Tentang si attachment style-nya mereka. Dan ternyata itu tuh berubah gitu. Jadi makanya kan kayak di video kemarin juga gue bilang bahwa hey teman-teman gue yang memiliki tipe attachment yang mungkin tidak secure, no worry karena ternyata kita bisa merubah hal itu gitu. Dan kalau di jurnal itu di mention-nya tuh ada 2 faktor yang cukup signifikan gitu mempengaruhi apakah si orang ini bisa switch attachment atau enggak. Yang pertama itu karena experience dia tuh terpaparnya dengan relationship atau dengan hubungan yang seperti apa gitu. Apakah yang memang membangun attachment yang sehat atau tidak gitu. Kalau misalnya dia terpaparnya secara konsisten terus-terusan hubungan yang tidak sehat gitu kan membuat dia terus-terusan anxiety atau kayak cemas atau bikin dia ngerasa jadi kayak nggak percayaan sama orang dan lain sebagainya, dia bisa semakin kuat tuh tipe attachment-nya. Tapi kalau misalnya dia on and off gitu, kayak dia kadang dapat pengalamannya positif, kadang dapat pengalamannya negatif, kadang positif dan negatif, itu tuh ada kemungkinan bahwa dia lebih vulnerable untuk berubah gitu si attachment style-nya gitu. Iya, satu itu tadi kan si exposure-nya, paparannya, pengalamannya dia gitu. Yang kedua tuh adalah memang tipe si individunya sendiri. Kan ada individual differences ya kan. Ada orang-orang yang memang dia tuh lebih mudah belajar, lebih mudah menyesuaikan, lebih mudah mengabsorb sesuatu. Ada juga yang lebih mudah rentan mengikuti lingkungan atau arus sosialnya gitu-gitu kan. Nah, itu juga ada pengaruhnya. Jadi ada 2 hal itu sih sebenarnya. Misalnya lo sama ibu lo sama ayah lo, sama teman lo sama sahabat lo sama tante lo gitu. Nah, itu tuh tergantung banget kualitas hubungan lo dengan mereka seperti apa, dan itu yang akan mewarnai atau menentukan tipe attachment lo gitu, kata si jurnalnya. Jadi kita nih sekarang, di momen yang sekarang ini, bisa jadi gue punya penghayatan kelekatan terhadap Hani dengan secure, tapi terhadap lo, Bo, dengan insecure gitu misalnya. Kalau lo gimana, Bo? Basically sih ya, kalau gue merefer ke yang tadi sempat gue udah jelasin, memang seseorang itu bisa punya attachment dengan banyak orang, tapi kemudian di ranking gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih ya, misalnya mereka tipe attachment-nya 1 gitu, ke misalnya gue dismissive gitu. Terus ya jadi gue meresponnya, tapi tergantung tingkat figure attachment-nya itu nggak sih? Kayak misalnya semakin dia orang yang bisa gue percaya, dismissive-nya semakin berkurang, maksudnya kayak turun gitu loh, intensitasnya. Tapi ketika dia semakin orang yang nggak bisa gue percaya, dismissive gue naik gitu. Jadi kayak mungkin itu perbedaannya lebih di intensitas gue dalam merespon berdasarkan si ranking-ranking figure attachment gue tadi gitu. Gue sih, nggak tahu. Oke. Kalau gimana, Han? Gue juga nggak tahu aja sih, kayak ternyata attachment itu selain ke tadi kualitas hubungan ke per orangnya, ternyata ke situasinya juga. Jadi kayak misalnya situasi di family sama non-family relationship itu bisa beda gitu kan. Jadi misalnya lo di rumah, misalnya secure nih, tapi ternyata di lingkungan pertemanan atau mungkin lingkungan romantic relationship lo, itu lo bisa jadi insecure karena mungkin pasangannya berperilaku seperti apa, beda sama orang tua di rumah. Katanya kita itu tidak lahir untuk secara dari relationship. Jadi ketika kita terjun ke dalam satu relationship, misalnya relationship gue sama kalian gitu, itu tuh gue harus adapt dan belajar. Jadi kayak gimana gue merespon, ya itu gue adapt dan belajar selama gue berhubungan sama lo. Ntar kalau misalnya gue punya hubungan lagi nih, gue punya peer group lain gitu. Nah, itu gue harus adapt. Lo belajar lagi. Gitu, iya. Mungkin gue mau nambahin terkait pengalaman. Jadi gue kayak sempat baca bahan juga gitu, bahwa sebenarnya kalau anak-anak, kan kalau tadi di bayi tuh mungkin terjadinya secara tanpa disadari oleh anak itu. Jadi ya terbentuk aja exposure lingkungannya, karena exposure dari objek attachment-nya. Tapi ternyata kalau di anak-anak, pengalaman hidup itu banyak banget yang bisa bikin mereka traumatik dan menjadi mereka masuk ke dalam insecure gitu. Jadi sebenarnya memang setelah dari 18 bulan yang itu, ada kejadian-kejadian hidup yang bisa membuat mereka tuh jadi insecure nih, kalaupun tadinya misalnya secure. Ya contohnya kayak misalnya mereka ditelantarkan, atau kayak misalnya orang tuanya meninggal gitu, terus misalnya mereka kayak ada violence atau orang tuanya berantem di rumah, itu bisa banget gitu loh memunculkan kayak anxiety dan lain-lain
diri si anak. Dan terutama di anak-anak sih, karena mereka masih apa ya? Jadi bedanya nih kalau anak-anak sama bayi, kalau bayi itu mereka belum aware, kalau anak-anak tuh mereka udah mulai bisa memaknakan kejadian Iya, itu. betul. Orang tuanya berantem, mereka tuh udah ngerti. Kalau sebelumnya kan ya bodo amat gitu kan sebagai bayi, yang penting kebutuhan gue terpenuhi gitu. Kalau anak-anak mereka udah mulai bisa melihat lingkungannya gitu. Terus kok tadi konteks sekolah sama di rumah beda, ya mungkin di sekolah mereka kena bully gitu. Itu ngaruh juga kan ke self apa ya kayak gitu, self worth-nya mereka. Gitu, kalau ada traumatic event gitu kali ya. Iya Jadi sebenarnya inline ya. Basically sejalan gitu antara jadi dari kecil itu kayak emang akan lebih cenderung menetap, tapi sebenarnya dengan exposure lingkungan ya bisa sway lah, bisa ketip angin lah kanan kiri gitu. Bisa kelip angin gitu. Karena kan sebenarnya si attachment ini akan mempengaruhi juga, namanya juga tadi kan dia berhubungan dengan kualitas hubungan. Of course, nggak mungkin bisa dipisahkan dengan kualitas hubungan kita dengan pasangan nantinya. Namanya juga lagi love series, ya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya ini berlanjut dong ya sampai dewasa, karena kan akan kepake nih. Kita kan berhubungan love, intimacy, menikah itu kan pas dewasa ya. Yes. Nah, coba Hani gantian Han. Bagus banget dong. Justru ya ini kan emang apa ya, hubungan yang akan terus kita bangun sampai seumur hidup lah ya. Mau sama siapapun pasti akan membangun dan mempertahankan hubungan gitu. Kalau di orang dewasa nih, orang dewasa tuh penelitiannya sebenarnya macam-macam ya. Ada yang bilang memang semua kejadian-kejadian waktu kecil itu tuh ada ngaruhnya ke attachment style waktu dewasa. Tapi sebenarnya itu relatif kecil dan nggak selalu konsisten akan mempengaruhi gitu. Karena sebenarnya di attachment theory sendiri tuh ada dua asumsi. Jadi ada dua efek. Yang pertama tuh socialization effect sama selection effect. Jadi socialization itu environment to person, jadi dari lingkungan ke orangnya, ke individu. Sedangkan selection itu dari person to environment, jadi individu ke lingkungan. Nah, ternyata dua efek ini tuh aktifnya tuh atau mempengaruhi individu itu di waktu yang beda. Kalau misalnya waktu anak-anak itu lebih aktif yang socialization, karena kan anak itu lebih mudah dibentuk sama lingkungannya gitu kan, karena anak baru belajar untuk mengenal lingkungannya, maka lingkunganlah yang membentuk anak. Tapi kalau udah dewasa sebenarnya dirinya anak itu diri individu lah ya, udah terbentuk, udah ada keyakinan sendiri apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang nggak suka. Makanya individu itu bisa membentuk lingkungan gitu kan. Nah, jadi ternyata kalau misalnya di awal kehidupan tuh kan relatif yang mainkan peran lingkungan. Kalau kita pas sudah besar, itu tuh kita udah bisa milih nih, preferensi kita tuh mau masuk ke konteks hubungan yang seperti apa. Atau mungkin kalau misalnya hubungan itu kita ternyata nggak cocok, kita bisa melakukan apa yang sesuai sama kebutuhan kita atau perasaan kita, kayak gitu. Makanya tadi kan sejalan juga sama yang tadi dijelasin sama Lonin. Makanya itu bisa berubah karena kita pun tuh bisa ngatur sendiri gimana perilaku kita ke lingkungan. Terus kalau misalnya tadi Tibo bilang attachment itu bentuknya adalah hierarki, ternyata memang kalau di late adolescent sampai dewasa pun itu juga tetap bentuknya hierarki. Jadi dia tuh bisa mengetahui siapa atau figur attachment yang mana yang lebih attach sama dia, yang lebih intens hubungannya sama dia gitu. Nah, tapi ternyata menariknya dari penelitian itu, setelah di list nih hierarkinya siapa aja nih yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, ternyata ibu itu selalu ada di paling atas atau seenggaknya tuh mendekati yang paling atas dari attachment yang udah di list tadi gitu. Jadi memang perannya tetap paling banyak, paling besar, berpengaruh. Paling dominan ya? Ya, paling dominan tuh ibu, kayak gitu. Terus sebenarnya, nah tadi kan kalau misalnya di orang dewasa itu figure attachment tuh nggak cuma keluarga, tapi bisa juga pasangan, teman, atau bahkan anggota keluarga yang lain. Mungkin kalau misalnya udah nikah tuh jadinya ada mertua, kayak gitu kan. Itu juga bisa jadi figure attachment yang baru di usianya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak dia tuh figure attachment-nya misalnya pasangannya.
Sebenarnya sih bentuknya tuh sama ya, apa ya, outputnya tuh sama ketika kalau misalnya figure attachment waktu itu kecil, misalnya dia pergi, pasti akan ada rasa cemas, terus habis itu kalau misalnya nggak kedekatan tadi, pasti akan cemas, akan bahkan bisa mempengaruhi nanti kalau jangka panjangnya tuh ke depresi kayak gitu. Jadi memang apa ya, itu benar-benar sepanjang hidup lah attachment tuh akan terus berkembang dan tadi bisa banget berubah-ubah sesuai sama situasinya. Gue jadi wondering deh. Gue jadi wondering kayak apa ya, kalau misalnya nih, kan tadi Hani bilang orang tuh semakin dewasa kenapa dia bisa berubah, karena dia udah mulai punya kontrol dan dia memang tahu gitu kan, kayak gue mau berubah atau kayak I wanna act this way gitu. Nah, tapi kan dari waktu kecil itu sebenarnya mereka udah punya yang kayak kacamata tadi itu kan. Maksudnya kayak more like bukan cara mereka merespon, tapi cara mereka menginterpretasikan si relationship itu. Nah, yang gue penasaran nih, kan meskipun mereka bisa mengontrol keluarnya seperti apa, apakah sebenarnya tuh kayak cara mereka memandang relationship itu berubah gitu loh? Apakah mereka jadi lebih percaya, atau mereka menunjukkan perilaku percaya karena kayak ya mereka belajar nih, nggak bisa dong selamanya misalnya gue cemburuan terus atau apa gitu, atau gue cemas terus gitu dalam relationship. Kayak yang ada berantem nih, yang ada hubungan gue nggak tahan lama, jadi mereka belajar untuk kontrol diri gitu kan. Tapi sebenarnya cara mereka mempersepsi hubungannya tuh apakah kayak gitu bisa berubah gitu. Ini gue cuma wondering aja sih. Gue nemu sih mirip yang nggak tahu sih ini menjawab wondering lo atau enggak gitu ya. Pokoknya jadi kalau kita udah dewasa itu kan sebenarnya pandangan kita terhadap diri kita sendiri sama orang lain tuh kan udah cenderung menetap lah ya, udah ajak gitu. Kayak gini, terus orang yang bisa dipercaya tuh kayak apa, orang yang kayaknya gue nggak cocok tuh kayak apa tuh udah ada lah di otak kita gitu Nah jadi kita tuh udah punya internal working model apa ya, kayak udah terinternalisasi lah, kita tuh udah canggih nyeleksi lingkungan. Jadi mungkin itu juga bisa gimana kita tuh mempersepsi hubungan, bahkan mungkin dari sekedar sebelum kita membangun hubungan sama orang tertentu, kalau kita udah tahu nih orangnya kayak apa, itu mungkin kayak udah bisa langsung membayangkan lah apa yang akan terjadi kayak gitu. Jadi itu juga yang bisa ngaruh ke perilaku kita ke orang-orang tertentu gitu. Kalau udah menyadari tuh kayak pasti sedikit-sedikit muncul willingness untuk mengarah ke yang lebih baik lah. Sekuat apapun lo berpegang kepada style lo gitu ya. Apa ya kalau misalnya memang nih lo jadi insecure gara-gara ada misalnya tadi kayak childhood trauma gitu. Salah satu cara yang penting juga adalah lo menyadari itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Kenapa sih lo merasa insecure gitu? Jadi kayak reflecting on yourself and on your past tuh kayak ya bagus aja sih sebenarnya untuk tahu apa sebenarnya yang salah. Ya jangan dibahas dalam-dalam dong. Kali aja itu bisa jadi video yang lainnya ya kan? Aduh. Iya, how to understand your attachment and how to change it gitu kan? Kali aja jadi video berikutnya kan? Benar-benar. Dalam-dalam. Oke, kita rahasia, just wait an hour for the video. Iya. Tunggu aja in the next videos, guys. Iya. Oke. Bahasannya hari ini. Yes, gue pribadi merasa jadi banyak insight ya, karena kan gue baca dari bahan-bahan gue doang, terus kalian ngebaca dari bahan-bahan kalian, terus gue jadi kayak, oh oke. Sekarang I know more. Gue tahu lebih banyak. Thank you, guys. Ini seru sih bahannya karena nggak ada teori yang saklek gitu loh, makanya kita bisa diskusi karena kita baca hal yang beda-beda. Kan kalau yang lain mungkin kayak lebih sejalan. Beda-beda kan. Apa? Bahkan pemahaman kita tentang jenis-jenis attachment aja sempat beda juga kan. Iya, sepakat. Bahkan namanya aja tuh macam-macam, kayak ada yang si ini bilang apa namanya, si ini bilang apa namanya. Itu ya esensi. Iya, tergantung teorinya ya. Dan serunya lagi kita ngebaca dari jurnal-jurnal yang berbeda pula, guys. Jadi kayak crash gitu kan. Semuanya. Ini yang namanya diskusi. Mantap. Iya, namanya juga diskusi ya kan. Semoga teman-teman yang mendengarkan diskusi ini sedikit banyak terinsight juga gitu, atau tercerahkan kayak oh beginilah attachment perkembangannya gitu. Oh itu yang terjadi pada aku kemarin saat aku anak-anak, atau itu yang terjadi pada anakku saat ini. Who knows ya kan?
Boleh mungkin kalau ada yang punya informasi tambahan atau kayak mungkin mau ngoreksi ternyata pemahaman kita ada yang kurang tepat nih gitu, boleh banget di komen gitu. Sepakat. Namanya juga discussion ya kan? Betul. Kita bawa bahan masing-masing, kita diskusiin. Gitu. Mantap. Oke deh kalau gitu guys. See you on the next videos gak sih? Yep. Yuk. Okay. Thank you for today. Bye-bye. For today. See you.